Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji fikih bab najis ya. Kita ulang sedikit ya. Kemarin kayaknya seingat-ingat saya itu tengah-tengahan habisnya. Ya. Kita ulang dari awal bab biar nyambung. Udah libur berbulan-bulan lupa. Biar nyambung dari bab awal. Faslun halaman 24. Wis, yang punya bukunya, ya gak punya, ya ngantuk-ngantuk, nyender-nyender lah. Ntar kalau kelar dibangunin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Wa kullu ma'iin, dan setiap yang cair, kharaja yang keluar, minas sabilaini, dari dua jalan. Kita ini kan masing-masing punya dua ya. Satu di depan, satu di belakang. Yang keluar dari situ najisun, dihukumi najis, illal mani, kecuali mani. Di situ ada keterangan wa kullu ma'iin, setiap yang cair. Lah kalau yang beku, yang keras, kok malah pada ketawa itu loh. Lah itu kan di situ tulisannya wa kullu ma'iin, setiap yang cair dihukumi najis. Lah kalau nggak cair, perongkolan gitu. Indonesianya apa perongkolan ya? Mau cair mau perongkolan ya tetap najis. Yang keluar dari situ apapun bentuknya, kalau keluar dari jalan depan dan jalan belakang dihukumi najis. Illal mani, kecuali kalau itu dihukumi najis, ya kita semua najis. Wong kita asalnya dari situ ya. Wong asalnya dari situ, ada apa ya sombongnya naudzubillah ya. Wong asalnya kan ya Allah. Enggak laku dijual lagi ya. Kalau asalnya ayam masih laku dijual. Iya kan, asalnya ayam kan telur kan? Iya, dikumpulin 15 biji, 16 biji jadi sekilo, paling enggak 30.000. 30.000 ya. Saya lihat tulisan di tukang telur itu loh, kalau lagi jalan lewat, sekilo 30.000. Lah kalau asalnya orang, nggak laku dijual. Dikasihin aja pada nggak mau. Lah kok gitu jadi orang kok ya sombongnya, ya nggak inget asalnya apa ya. Makanya lagunya Roma Irama itu, hai manusia, apa ya? Bukan yang itu, yang apa yang dari air hina itu? Apa lagunya? Nah, setetes air hina, gimana lagunya? Lupa saya nyanyi, biasanya ya inget loh. Asalnya kita dari situ, biar ganteng, gagah, gede tinggi, putih, cantik kayak apa, ya asalnya dari situ. Nah, makanya tidak dihukumi najis. Wong mani itu tidak najis. Kita ini aslinya kan suci. Tapi yang keluar dari tubuh kita, yang dari jalan depan, jalan belakang itu dihukumi najis. Tapi kalau yang keluar dari selain itu, iler, ingus, keringat, apalagi belek. Yang ngaji fikih ya memang begini. Ini yang dari sini ini. Nah, najis nggak itu? Enggak. Najis kok enggak? Lah ya kalau ini kan keterangannya, kalau yang keluar dari jalan depan, jalan belakang itu najis, tidak mutlak dan kecuali mani. Tapi kalau yang keluar yang dari selain itu, iler, ludah, ini tadi apa namanya?
Kok semangat itu kalau ngomong gitu. Terus yang keluar dari sini yang sendulup pada naik turun. Lah itu dihukumi najis itu. Yang yakin loh jawabnya iya enggak. Lah ya kalau kita orang tua sih kadang yang kita punya anak umur 2 tahun, 3 tahun kalau lagi pilek. Tapi hebatnya mak loh, biasanya anaknya lagi pilek itu malah dicucuk. Dicucuk kok Indonesianya. Itu hebatnya mak. Kalau bapak coba suruh nyucuk, cuman setor doang dia mah. Secara umum yang wis ketawanya wis. Yo ngaji fikih yang agak jorok-jorok begitu. Kalau muntah-muntah najis. Lo kan sama-sama keluar dari sini, apa bedanya sama iler? Apa bedanya sama ludah? Apa bedanya? Sama-sama keluar dari sini. Kalau muntah hukumnya ditafsir, diperinci begini. Kalau muntahnya itu belum sempat masuk ke perut, itu tidak najis. Misalnya ibu baru makan, baru dikunyah, kemudian lihat sesuatu yang bikin jijik, kemudian muntah lagi, itu belum najis. Tapi kalau sudah masuk di sini, kemudian keluar lagi, itu dihukumi. Lah kalau yang masih nyisa di mulut gimana? Nah ya makanya kalau muntahnya itu udah dari perut, ya langsung kumur-kumur dan lain-lain. Tapi yang selain itu tadi kayak ini tidak. Cuma ya kalau kita ya kotor itu belum tentu najis. Lah kalau ditanya najis itu apa? Iya, najis itu apa? Lo najis itu apa najis? Kan sering kita ngomong, ih najis. Apa najis? Apalagi sekarang ada tambahan najis tralala. Najis itu apa najis? Kotoran belum tentu najis. Dan tadi kan ini semua kan kotor ya. Ini yang keluar dari sini orang ludah kotor, tapi tidak najis. Kita punya anak yang makan berantakan, kita nyebutnya kotor, tapi ya tidak najis. Lah najis loh. Mau ngaji udah puluhan tahun, masuk najis nggak tahu. Apa najis? Apa najis apa? Yang bawa HP nanya ke Google ngapa? Najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan dan bisa menghalangi sahnya sholat. Itu kalau keterangan dalam kitab Fathul Mu'in. Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Sebaliknya sesuatu ada yang dianggap bersih tapi dihukumi najis. Daging babi bagi orang yang senang itu dia kalau udah dicuci bilangnya kan bersih ya. Tetapi dalam Islam dihukumi najis. Minuman yang memabukkan, jenisnya macam-macam. Itu bagi orang yang minum yang bilangnya bersih, tetapi dihukumi najis. Maka kotor belum tentu najis dan dianggap bersih juga belum tentu tidak najis. Itu najis.
Lah, tadi ada keterangan bahwa setiap yang keluar dari jalan depan, jalan belakang. Nah, sekarang yang ngetren di kalangan pecinta kopi ada kopi luwak. Ini kopi luwak buat? Ini tadi loh. Iya, kopi luwak itu kan kalau saya lihat di YouTube itu kan luwak dikasih makan kopi. Itu pun kopi dipilih yang bagus, yang sudah benar-benar matang, yang tua. Kemudian dikasih makan, kemudian luwaknya itu berak. Habis berak, kemudian itunya dicuci, kemudian diproses, digiling jadi kopi. Katanya yo, katanya. Ini, tapi kalau di sasetannya ini kopi luwak ya tulisannya ya. Apa kopi kucing? Katanya segelas sampai ratusan ribu katanya. Nah itu hukumnya gimana itu? Itu kan keluar dari, kalau dibahasakan yakhruju min sillitil luwak. Itu Arab campur Jawa. Yang keluar dari silitnya luwak. Ya kan kalau di kayaknya Arab kan yakhruju min sillitil luwak. Lah itu hukumnya gimana itu? Nya luwak. Dicuci kemudian diproses jadi kopi. Nah, lah kalau kopi luwak itu tetap najis apa enak? Enak, udah pernah minum? Di label halal. Lah ya kalau kita ngaji begini katanya yang keluar dari itu najis, sementara barang najis nggak boleh dikonsumsi. Lah itu kepada dikonsumsi dan dilabeli halal. Gimana itu nalarnya? Ini ada keterangan begini. Ini dalam kitab Fathul Mu'in juga. Kalau kita ngaji ini kan fikih ibarat tingkatan dasar itu kan safinah. Safinah naik ini kita ngaji takrib. Nanti takrib naik Fathul Qorib, Fathul Qorib naik Fathul Mu'in. Lah dalam keterangan Fathul Mu'in ibarat kelas ini kita kelas berapa ya ngaji kitab begini ya. Dulu saya ngaji kelas 2 SD sih ngaji kitab ini. Dulu saya kelas 2 SD ngaji kitab takrib. Kemudian kelas 4 SD naik Fathul Qorib. Kemudian sana SMP ngajinya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in selesai masuk SMA Fathul Wahab, jadi bertahap berjenjang gitu. Nah, ada keterangan dalam kitab Fathul Mu'in itu begini. Walau rosat auqa'at bahimatun habban fa in kana sulban bihaitsu law zuri'a nabata fabutanat jisun yusalu wa yukalu wa illa fanajisun. Keterangannya begini. Walau rosat, seandainya ada binatang itu tadi auqaat atau muntah-muntah, bahimatun binatang, habban biji-bijian termasuk kopi, fa in kana sulban. Nah, kalau bijinya itu masih keras dan utuh, nah kopinya itu keluar keras dan juga masih utuh. Bihaitsu law zuri'a, seandainya kok kopi itu ditanam, nabata masih ada kemungkinan bisa tumbuh. Famutanat jisun, maka hukumnya mutanajis. Mutanajis sama najis itu beda. Kalau mutanajis itu benda yang kena najis kemudian dibersihkan maka menjadi suci. Tapi kalau benda najis biar dicuci kayak apa ya tetap najis. Anjing, bahasanya anjing ya. Yang sopan apa? Iya ntar di musola ngomong anjing ntar gitu. Namanya anjing ya. Apa dikasih nama yang agak keren gitu? Beberapa hari yang lalu kan heboh ya,
ada anjing dinikahin dengan biaya yang sampai ratusan juta. Lihat nggak di media sosial? Anjing dikawinin, orang enggak. Pakai adat budaya Jawa lagi, pakai apa itu, blangkon. Anjingnya dipakein blangkon. Akhirnya begitu diprotes, minta maaf, ya tetap dilaporin, nggak tahu proses hukumnya gimana. Mutanajis itu benda aslinya suci tapi terkena najis, itu namanya mutanajis. Misalnya baju kita ini terkena air kencing, lah baju kita ini mutanajis, setelah dicuci maka menjadi suci. Kalau najis itu memang ya nggak bisa dicuci, emang benda najis. Tadi misalnya daging anjing, daging babi, itu biar dicuci ngabisin sumur, 7 sumur lah, 7 sumur dihabisin dikuras buat nyuci, itu tetap gak bisa, karena itu memang benda najis. Lah kopi yang dimakan oleh binatang luwak itu tadi, kok keluar masih biji yang utuh dan keras, maka hukumnya mutanajis. Kalau mutanajis, yusalu wa yukalu, yusalu maka boleh dicuci, wa yukalu dan juga boleh dikonsumsi. Misal kita punya anak yang umur 2 tahun, lah mainan cincin ketelen, nah, entah diminumin apa keluar lagi itu, nah itu mutanajis. Dicuci masih bisa pakai, apalagi cincinnya harganya ya 50 juta gitu ya, mahal. Nah maka kopi luwak itu tadi ya dihukumi halal, wong statusnya mutanajis. Mutanajis itu benda yang suci aslinya tapi terkena najis. Kemudian wa ghuslu jami'il abwal, mencuci semua abwal. Abwal itu jamak dari kata baul, kencing. Kencing itu termasuk najis, kecuali bukan kecuali, najis itu kan dibagi menjadi 3 ya. Cuman di kitab ini tidak, nanti kalau naik kelas atasnya baru ada. Cuman kita udah tahu sebetulnya ya. Ada najis yang paling ringan, paling mudah mencucinya, yaitu najis mukhaffafah. Kalau itu cukup disiram sekali sudah bersih. Ini najis air kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum konsumsi apa-apa kecuali ASI. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya. Bocah baru lahir, iya udah dikasih susu, iya susunya susu sapi lagi ya. Makanya anak kecil-kecil sekarang itu pada lincah-lincah. Oh anak sapi yuk. Oh lincah-lincah loh anak sekarang itu, umur 2 tahun udah bisa lari ke sono kemari, lincah. Cuman sayang ntar kalau dipanggil disuruh ngaji yuk. Loh pantes wong anak sapi. Lah kalau bocah laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum konsumsi apa-apa selain ASI, maka air kencingnya najis mukhaffafah, cukup sekali siram bersih. Kalau anak perempuan enggak. Kemudian yang kedua ada najis mughallalah, yaitu najis yang terberat, yaitu najisnya anjing dan babi. Walaupun di dalam mazhab lain yang dihukumi najis hanya apa, anjing itu kan sering melet-melet itu, jilat-jilat. Nah,
Tetapi dalam mazhab Syafi'i untuk hati-hati ya seluruh tubuhnya dihukumi najis mughalladhah. Ini saya sendiri belum pernah ngalamin. Nyuci mughalladhah itu belum pernah. Udah pernah? Belum. Saya pernah ngalami dulu waktu kerja di Ciputat Tangerang. Saya nunggu temen di pos Hansip. Kaki saya angkat begini duduk. Nah, sendal saya kan di bawah. Ada anjing lewat diembus-embus. Embus-embus apa Indonesianya itu? Ayo diembus-embus. Nah, pokoknya itulah. Lah akhirnya ya saya ngambil kayu. Saya ambil, saya buang. Sendal swallow murah aja. Coba kalau sendalnya sendal Pakalolo 500.000, ya saya cuci. Lah sendal cuma saat itu beli cuma 6.000 apa goceng. Buang daripada nyuci 7 kali nyari debu susah, buang aja mending beli lagi. Itu pernah ngalami hanya itu, tapi nyuci belum pernah, hanya tahu teorinya. Dicuci 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Nah kalau di sini nyari debunya kemana? Kuat Kalau diganti pakai itu yang ibu biasa nyuci apa namanya? Rinso apa-apalah namanya, Soklin, boleh nggak? Iya kan, kalau kita di sini nih, kalau rumah saya di sono nyari debu masih banyak. Di sini nyari debu kan susah. Lah kalau hanya untuk sekedar tayamum sih di kaca-kaca ada. Nah kalau yang itu bisa nggak diganti dengan deterjen? Dalam pendapat ulama tidak bisa. Kalau dalam tinjauan medis, dalam tinjauan ilmu kesehatan, ternyata ada penyakit yang disebabkan oleh dari tubuh dua hewan itu yang kumannya tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Bahkan sampai direbus sampai sekian ratus derajat pun nggak mati. Matinya hanya dengan tanah. Itu hebatnya Rasulullah. Dulu sebelum ada penelitian begitu-begitu, Rasulullah udah bilang, kalau jilatan anjing, khususnya air liurnya anjing itu ada mengandung bakteri atau kuman yang hanya bisa mati dengan tanah. Dulu belum ada penelitian. Contoh sabda Rasulullah yang luar biasa itu, minuman yang panas ini jangan ditiup. Kalau makanan hanya hukumnya sebaiknya tidak, tapi kalau minuman jangan. Padahal enaknya itu ya. Iya. Nah kan kalau pagi-pagi itu ya habis sholat subuh bikin teh kan dituang di sini langsung. Nah, enaknya gitu ya. Tapi ternyata minuman itu Rasulullah dalam hadisnya fala yatanafas, jangan ditiup. Dulu Rasulullah hanya bilang jangan ditiup. Kemudian para sahabat sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kemudian orang sekarang dengan kecanggihan teknologi diteliti kenapa nabinya umat Islam itu kok melarang minuman ditiup. Ternyata ya yang keluar dari sistem pernapasan kita ini kan zat karbon dioksida. Kalau kata anak sekolah, kalau kita orang tua boh lah pokoknya itu. Nah itu mengandung racun. Itu sama saja dengan kandungan yang keluar dari sistem pembakaran mesin motor. Jadi knalpot motor itu corongnya itu sama dengan yang keluar dari ini. Nah kalau minuman ditiup itu sama saja dengan ngumpulin racun. Terus lagi minuman digaglak tuh, apalagi sambil berdiri ya. Tapi enak loh, apalagi kalau pas di sawah dulu habis macul keringetan minumnya dari kendi. Kalau sambil duduk di gelas itu nggak enak. Ya ngalami dulu memang segitu, memang begitu kerjaannya. Lah iya di kampung habis macul minumnya kan kendi. Kalau di moncong kendi ditetepin di bibir diomelin temennya.
Lah iya kan gelas nggak ada. Mana ada dulu orang ngirim sawah bawa gelas ya? Wah gelap enak ya. Tapi yo ternyata kalau itu dilakukan secara terus-menerus bisa merusak sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Minuman yang kita minum ini kan ada semacam saringan dalam tubuh. Lah saringan ini akan terbuka kalau kita duduk. Jadi saringan itu akan berfungsi kalau kita duduk. Lah kalau kita lagi berdiri itu saringan nutup. Maka kalau kita minum ya nggak ada saringannya. Terus bablas. Yes. Itu hebatnya lagi dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali nulis bahwa Rasulullah itu menganjurkan kalau kita mengawali tidur posisinya miring ke kanan. Nah, kalau udah tidur sih tahu tengkurap apa nungging juga nggak ketahuan. Kalau pas mau tidur itu dengan posisi kenapa nggak ke kiri? Ternyata memang jantung kita ini kan posisinya berada di kiri. Lah kalau kita rebahnya begini ketindihan, apalagi yang lemu, napasnya ya jadi ngorok kegencet ininya. Itu hebatnya sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukhafafah tadi air kencing anak kecil yang belum umur 2 tahun laki-laki dan belum makan apa-apa kecuali nasi. Kedua mughalladah yaitu najis yang paling berat, najisnya anjing dan babi. Selain itu maka masuk najis namanya mutawassithah. Cara mencucinya ya disiram secukupnya, yang penting warnanya najis hilang, baunya najis hilang, rasanya mosok yo dijilat-jilat ya enggak. Ya pokoknya dikira-kira kalau memang warnanya udah enggak ada, baunya udah enggak ada, berarti ya sudah suci. Lah kalau tadi yang pengen mantep yo tiga-tiganya, baunya, warnanya, rasanya. Kalau masih kurang puas, disuci beneran nggak? Coba dijilat. Kalau masih ada rasa sepet-sepet lah. Wa ghuslu jami'il abwali wal auras, membasuh atau mencuci semua air kencing wal auras dan BAB itu tinja, wajibun itu wajib, illa baulas sabiyyi, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang kecil, alladzi lam yakul, yang belum makan at-ta'ama, makanan. Fa innahu, maka sesungguhnya air kencingnya anak kecil yang belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, yatuhuru, itu bisa suci, birashil ma'i alaihi, dengan hanya nyiram air ke najis tersebut. Tapi yo tadi permasalahannya sekarang kayaknya udah nggak ada najis mukhafafah. Bocah baru lahir udah dijejelin pisang. Kan pisang dibecek-becek gitu kan, langsung di wala yu'fa, dan tidak dimaafkan an syai'in, dari sesuatu, minan najasati, dari berbagai macam najis, illal yasira, kecuali sedikit, minat dami, dari darah, wal qayhi, maupun nanah. Artinya ada najis yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu begini, dimaafkan itu ya tetap dihukumi najis, tapi masih boleh dipakai untuk sholat. Contohnya misalnya darah nyamuk, lagi sholat ada nyamuk caplok, nah kok itu ada darah.
Lah darah ini ya najis, tetapi najisnya dimaafkan alias masih boleh lanjut sholat. Atau bangkai hewan-hewan kecil, ya tadi semisal nyamuk atau mungkin hewan-hewan kecil kadang di lampu kan ada. Nah enggak sengaja di kantong baju atau mungkin dijatuh di tempat sujud. Nah kan bangkai itu hukumnya najis, bangkai itu najis, tetapi najisnya dimaafkan, masih boleh untuk lanjut sholat. Apalagi kalau di kampung-kampung dulu, kalau penghabisan musim hujan atau awalan musim hujan kan laron banyak ya. Laron. Kalau di daerah rumah saya lembing. Wah baunya. Itu asal sawah depan rumah itu habis panen, kemudian digarap di traktor itu, lembing pada masuk rumah. Baunya. Itu kan hewan kecil dan sulit untuk dihindari. Najis tetap najis, tetapi boleh lanjut dipakai buat sholat. Seandainya nempel di baju atau di tempat sholat, di sajadah atau di apa. Nah itu namanya najis yang dimaafkan. Ya tetap najis, tetapi dimaafkan. Wa ma la nafasa lahu sa'ilatun, dan hewan-hewan kecil yang dalam tubuhnya itu enggak ada darah yang mengalir. Ya kayak tadi semacam nyamuk, laron, lembing dan sejenis-jenisnya itu. Nah, itu najis yang dimaafkan. Darah kalau memang tidak banyak seperti darah nyamuk itu tadi ya dimaafkan. Al-qaih, qaih itu nanah. Misalnya punya bisul kan biasanya tempatnya di sini ya. Pas dipakai buat sholat, pas lagi duduk, jrot, pas didudukin pelotot, muncrat. Kalau memang itu hanya sedikit ya dimaafkan, tapi kalau banyak ya tidak dimaafkan alias najis. Idza waqa'a fil ina, kalau tadi itu najis-najis yang dimaafkan itu waqa'a fil ina, jatuh ke wadah kayak begini misalnya. Wa mata fihi, dan mati di dalam wadah itu, tak gelas, tak mangkok, tak apa, la yunajjisuhu, maka tidak bisa menajiskan alias tetap suci. Cuma kalau kita nggak tegel, nah iyo umpama ini kopi lupa nggak ditutup, ada laler nyamuk masuk, itu aslinya nggak najis, dilelepin sekalian dibuang, masih boleh diminum. Cuma yo nggak tegel ya. Lah kecuali yang tadi kopi luwak yang misalnya segelas harganya 500.000 umpama baru dibikin lupa ditutup, laler masuk, lah celupin sekalian. Lah itu termasuk kehebatan sabda Rasulullah ya yang itu. Ya dulu para sahabat agak janggal, laler itu kan bilangan hewan jijik. Lah cemplung jatuh ke minuman kok malah disuruh lelepin, baru diambil dibuang. Ya setelah kesini baru diteliti, ternyata laler itu ya sayap sebelah ada obat, sayap sebelah ada penyakit. Kalau dua-duanya kanan atau kiri dicemplungin sekalian, ya antara penyakit dan obatnya masuk, jadi udah netral kembali. Lah kalau yang masuk misalnya sayap yang kanan, ya kalau pas obat itu tambah sehat kita. Lah kalau pas penyakit, makanya lelepin sekalian. Kalau memang masih lanjutin makan, ya makan. Cuman umumnya kalau kita ya, ayo umpama ya, baru beli makanan yang paling enak ya, lupa nggak nutup kecemplungan. Aduh, misalnya makanan mangkok, harga semangkok harganya 200.000. Makanan apa ya? Lah umpama, maka itu la yunajjisuhu, tidak menajiskan alias masih tetap suci. Wallahu a'lam
Kalau ada yang mau ditanyakan monggo, karena ini masalah keseharian kita ya.